Semenjak kopi, senja, dan gunung menjadi branding anak indie, semenjak itu pula banyak orang yang mendaki gunung hanya untuk tren sesaat dan kurang memiliki rasa tanggung jawab. Beruntungnya, gunung yang satu ini tidak terlalu terjamah oleh para pendaki yang kurang bertanggung jawab. Saya dan Bang De berencana pergi untuk mendaki Gunung Salak. Sebelumnya saya berkenalan dengan Bang De pada saat mendaki Gunung Pangrango. Dan kemudian dia juga yang bersama saya ketika pergi ke Gunung Rinjani. Setelah itu saya diajak dia untuk pergi ke Gunung Salak karena dia sudah sering pergi ke Gunung Salak sedangkan saya belum pernah. Pendakian kali ini dimulai karena saya mulai bosan dengan keramaian kota. Rasanya ingin pergi ke hutan, tapi naas tak ada waktu luang. Perjalanan dimulai malam hari, melewati keramaian kota Bogor. Di saat orang lain menikmati teknologi, saya dengan anehnya mencari kesunyian untuk berelaksasi. Saya juga butuh teknologi, tapi otak yang sudah terkontaminasi harus sedikit berhibernasi agar nanti pulih kembali. Keesokan harinya pendakian pun dimulai. Kami yang awalnya ingin ngecamp akhirnya memutuskan untuk tektok. Tektok adalah istilah di mana para pendaki yang naik pagi hari akan turun hari itu juga, entah sore atau malam hari. Pendakian dimulai melewati rumput ilalang yang sangat tinggi, kurang lebih selama 15 menit. Sampai akhirnya masuk ke dalam vegetasi yang lebih rapat. Lalu sampai di pos 1 sekitar 75 menit. Sayangnya saya tidak mengambil gambar pada saat di pos 1. Trek di sini sangat asri karena belum banyak pendaki yang kesini. Aku lagi naik gunung. Di pendakian kali ini saya kembali bertemu kawan baru yang berkenalan pada malam hari ketika kami baru sampai di base camp. Yang ini namanya Bang Asep, pendaki dari Bengkulu. Dia ke Salak karena sedang ada masalah hati dengan sang kekasih. Yang ini namanya Bang Eko, dia pendaki dari Ciapus Bogor. Kesini bersama beberapa rombongannya. Dan yang terakhir saya lupa namanya. Dia berasal dari Solo tapi sudah tinggal 2 bulan di Tangerang. Setelah berjalan selama 30 menit dari pos 1, kami sampai di pos 2. Di sini kami beristirahat sejenak sambil berbagi makanan dengan yang lainnya. Dan kemudian kami membuat sarapan karena tadi di base camp kami belum sarapan. Kami memakan mie untuk sarapan. Seharusnya tidak disarankan, tapi hanya ini makanan yang kami bawa dan cara membuatnya pun sangat instan. Karena perut tak bisa dibohongi, beberapa kawan pun terlihat sangat lahap memakan mie yang sudah dimasak tadi. Setelah perut sudah terisi, kami melanjutkan perjalanan sekitar 15 menit sampai akhirnya sampai di pos 3. Tapi lagi-lagi saya tidak mengambil gambar karena rasanya akan turun hujan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam. Setibanya di pos 4, hujan pun turun. Kami memutuskan berhenti sejenak
untuk membuat bivak dari flysheet agar tidak terkena rintikan air hujan. Di waktu senggang ini kami manfaatkan untuk saling bertukar pikiran, saling bercerita tentang daerah masing-masing. Karena Bang Asep berasal dari luar Pulau Jawa, maka dialah yang paling semangat membagikan informasi tentang daerahnya. Tak lupa, kami membuat secangkir kopi untuk menghangatkan badan. Karena semenjak turun hujan, cuaca pun berubah menjadi lebih dingin dan berkabut. Kami meminum kopi secara bersamaan, satu cangkir untuk beramai-ramai. Setelah hujan reda, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Trek dari pos 4 menuju pos 5 bisa dibilang trek yang sulit. Ditambah tadi baru turun hujan, menjadikan tanah yang kami pijak sedikit berlumpur. Tapi inilah salah satu hal yang saya suka ketika naik gunung, yaitu bau tanah sehabis hujan, atau biasa disebut petrikor, yang sudah jarang kita temui di perkotaan. Kami perlahan mulai mengikuti trek yang medannya makin lama semakin berat. Ditambah kabut yang semakin tebal mengharuskan kami harus selalu fokus dalam setiap langkah. Terlebih ini adalah Gunung Salak yang terkenal mistisnya di dunia pendakian. Setelah berjalan selama kurang lebih 15 menit, kami sampai di pos 5. Kabut mulai menipis dan kami pun tak sabar menuju puncak. Dari pos 5 menuju pos 6 tidak terlalu jauh, sekitar 20 menit. Tapi karena tenaga sudah mulai berkurang, jadi akan terasa sangat lambat. Akhirnya kami sampai di pos 6 dan kabar buruknya kabut kembali turun dan benar-benar membuat mental kami goyah. Karena fisik yang sudah lelah, pikiran pun jadi kemana-mana. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Manik. Perjalanan menuju puncak adalah perjalanan yang paling mencekam bagi saya. Karena hari sudah mulai sore, ditambah hanya kami pendaki yang naik lewat jalur Cimlati. Setelah mendengar suara dari kejauhan, tak lama kemudian kami sampai di Puncak Manik atau Puncak Salak 1. Perjalanan dari pos 6 menuju puncak sekitar 1 jam. Dan ketika sampai di puncak, kami sudah disambut oleh para pendaki yang naik lewat jalur Cidahu. Sebelumnya kami naik lewat jalur Cimlati yang masih ilegal. Lebih baik jangan dicontoh. Tapi kabarnya akan segera dilegalkan entah kapan. Jika kalian ingin melihat sunrise seperti di Gunung Prau, janganlah ke sini. Jika kalian ingin melihat samudra awan seperti di Selamat, janganlah ke sini. Tapi jika kalian ingin melihat hal yang berbeda, datanglah ke sini. Di gunung ini kita diajarkan bahwa gunung tidak selalu tentang keindahan, tapi tentang hutan belantara dan keberagaman. Terima kasih. Salam lestari.